Dari studio Al-Quran Institute Kabupaten Banggai, kita akan segera memulai acara webinar Palestina pada saat ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, nyata di depan media-media, baik visual maupun audiovisual, dan nyata di media-media sosial kita, apa yang terjadi di Palestina. Agresi besar-besaran dari Israel yang menghantam kemanusiaan. Agresi yang alhamdulillah pada hari Jumat kemarin pukul 2 dini hari waktu Palestina telah dicapai gencatan senjata tanpa syarat dari Israel. Namun setiap kejadian bagi kita sebagai manusia atau kita sebagai muslim dan muslimah, ada pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil di dalamnya, ada ibroh dan analisa objektif. Maka acara webinar pada saat ini dalam rangka kita menganalisa secara objektif. Sebab dengan dunia media sosial pada saat ini, bukan tidak mungkin kita akan tergerus dengan opini-opini yang juga mendiskreditkan perjuangan yang terjadi di Palestina. Padahal amanah negara kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan ini ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dalam acara General Assembly Majelis Umum PBB, disebutkan dengan tegas bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Baik, untuk memulai acara ini, kami memberikan kesempatan pertama kepada Ketua KNRP Sulawesi Tengah, Bapak Yahya, untuk bisa memberikan sambutan. Kami berikan waktu sekitar 6 menit. Mungkin bisa juga menjelaskan tentang apa yang telah dilakukan oleh KNRP Sulawesi Tengah. Sekalipun yang hadir dalam acara ini juga ada sahabat-sahabat kita dari Sulawesi Tenggara, ada juga seluruh kabupaten dari Sulawesi Tengah turut hadir. Baik, kepada Bapak Yahya, kami mohon perkenannya untuk bisa memberikan sambutan. Silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sambil mobile nih. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang kami hormati dan muliakan para narasumber. Yang pertama, Bapak Dr. Haji Muhammad Rudi, juga selaku Sekretaris Jenderal Bulan Sabit Merah Indonesia. Yang kami hormati dan muliakan Ustadz Haji Suhartono TB LCMA, yang mungkin pada kesempatan ini sudah bersama-sama kita. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Dr. Muhammad Idham, Ketua BSMI Wilayah Sulawesi Tengah, dan yang spesial dan sangat inspiratif, Ustadz Kiai Haji Muhammad Iswan Kurnia Hasan LCMA, yang saat ini sebagai penyelenggara bersama Bulan Sabit Merah Indonesia. Beliau juga sebagai moderator. Alhamdulillah, terima kasih pada kesempatan ini diberikan amanah untuk memberikan sambutan dalam acara webinar tentang isu-isu kepalestinaan saat ini. Selaku ketua Komite Nasional Rakyat untuk Palestina Sulawesi Tengah,
tentu kami merasa sangat berterima kasih kepada penyelenggara, yakni KNRP Banggai, Ustadz Iswan dan seluruh panitia penyelenggara, tentunya juga mitra kita bersama dari pihak Bulan Sabit Merah Indonesia. Kami di Komite Nasional Rakyat Palestina Sulawesi Tengah, alhamdulillah sejak diberi amanah sekitar 3 bulan lalu, sejak saat itu mulai melakukan giat-giat kemanusiaan kepalestinaan seperti di bulan Ramadan kemarin, meskipun sifatnya program turunan dari pusat seperti inspiratif, Ramadan inspiratif, tapi di masing-masing wilayah diberikan diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menyesuaikan kondisi lokal, sehingga beberapa kesempatan yang kegiatan yang kami lakukan selain secara offline seperti nonton bareng kisah-kisah Rasul, kemudian juga kenalan dengan anak Palestina, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan secara offline seperti itu. Kegiatan secara offline ya termasuk seperti aksi-aksi 2 kali aksi solidaritas kemanusiaan Sulawesi Tengah, yang terakhir, yang pertama di tanggal 30 Ramadan atau terakhir Ramadan, dan yang terakhir 21 Mei Selasa sebelumnya, dan yang terakhir bergabung dengan aliansi masyarakat yang lain di hari Sabtu kemarin. Makan, Kak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara semacam ini sangatlah membantu kita semua, membantu KNRP, tentunya juga membantu mitra kita yang lain, membantu saudara-saudara kita di BSMI, sebab dengan kegiatan semacam ini memberikan informasi yang lebih jelas mengenai tujuan dan peruntukan dilaksanakan agenda-agenda kemanusiaan yang core-nya itu adalah penggalangan dana. Ya. Tentu publik makin mengetahui, selain mengetahui kondisi kepalestinaan saat ini pasca agresi Israel atau gencatan senjata, juga tentunya masyarakat semakin tahu dikemanakan dana-dana atau infak-infak yang mereka telah donasikan untuk Palestina, karena temanya juga tentang penyaluran donasi dari masyarakat. Merupakan kegiatan-kegiatan yang di wilayah sendiri kadang-kadang sudah perlu waktu dan persiapan dan bahkan belum sempat dilakukan seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada penyelenggara kegiatan pada sore hari ini. Tentunya juga terima kasih atas mitra bersama-sama BSMI, Dr. Idhan, dan juga Sekretaris Jenderal Bulan Sabit Merah Indonesia. Barangkali itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yahya. Ini wajah-wajah Ketua NGO Kemanusiaan Indonesia ketika ada kasus Palestina ini, wajahnya wajah-wajah letih. Wajah letih tetapi berbahagia, karena saya yakin mereka adalah orang-orang yang turun ke jalan, memberikan penyadaran kepada masyarakat, menggalang donasi, dan itu memangkas waktu-waktu tidur mereka. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Pak Yahya. Ini baru sampai di rumah katanya dan belum turun dari mobil. Iya Ustaz, saya sambil nyimak Ustaz ya, saya lanjut ya. Saya sambil nyimak, izin videonya saya matiin ya. Baik. Ya, selanjutnya kami akan memberikan kesempatan menyampaikan sambutan kepada Dr. Idam, Ketua BSMI Sulawesi Tengah. Kita juga mengetahui bahwa ketika ada agresi dan ada korban, maka para tenaga medis adalah ujung tombak utama. Apalagi saat ini ribuan orang yang terluka,
ratusan orang yang syahid, dan begitu banyak dampak-dampak kemanusiaan lainnya. Baik, kepada Bapak Dokter, Ketua BSMI Sulawesi Tengah, selama 6 menit ke depan, kami persilakan. Baik, jazakallah khair, Ustadz Iswan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Bapak Muhammad Rudi selaku Sekretaris Jenderal Bulan Sabit Merah Indonesia. Yang saya hormati pula Bapak Ustadz Haji Suhartono, TB LCMA selaku Sekjen KNRP, serta Ustadz Iswan Kurnia Hasan LCMA sebagai founder Al-Quran Institute yang kemudian menginisiasi pertemuan kita pada sore hari ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya, begitu banyak nikmatnya. Di tengah nikmat itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat beriring salam juga tak akan pernah putus kita wujud panjatkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa dan juga partisipan ya dalam acara Zoom meeting ini, izinkan saya untuk kemudian memberikan beberapa hal ya sebagai sambutan pada acara kita di sore hari ini. Alhamdulillah KNRP kemudian diwakili tadi menyampaikan kepada kami ya melalui Dr. Anita untuk kemudian bermitra dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu webinar ya untuk mengupas tuntas Palestina. Dan ini memang isu Palestina ini ketika kita melihat sejarah ya, sejak awal didirikannya BSM, bahkan mungkin sebelum itu aktivis-aktivis BSM itu sudah berperan ya untuk kemudian menyelesaikan atau turut membantu Palestina gitu, baik secara material, moral dan lain sebagainya gitu. Dan kami juga BSM itu sepengetahuan saya itu tidak pernah absen ya ketika ada konflik di Palestina, itu selalu hadir gitu di sana untuk kemudian memberikan bantuan secara langsung kepada warga Palestina. Dan kemarin juga alhamdulillah BSM itu telah meluluskan ya beberapa dokter dan juga dokter spesialis masyarakat atau warga Palestina yang kemudian disekolahkan di Indonesia sampai selesai pendidikannya, ada S3, ada spesialis, ada juga dokter umum itu, dan kemudian kembali ke Gaza gitu, Palestina untuk mengabdi, karena kami tahu bahwa kita ingin Palestina itu kemudian dibangun dan juga SDM-SDM-nya itu kita bekali untuk menjadi SDM unggul untuk membangun negaranya sendiri gitu. Tentu dengan tetap dukungan dari saudara-saudaranya yaitu dari Indonesia gitu. Dan kemarin juga kami dari BSMI itu berkumpul ya sesama relawan BSMI se-Indonesia dan juga menghadirkan ya mitra kami yaitu dokter-dokter di Gaza yang penerima beasiswa dari BSMI untuk kemudian mengupdate situasi di sana gitu. Dan memang dari informasi di sana itu kita sudah mendapatkan beberapa hal yang kemudian perlu untuk menjadi fokus gerakan atau fokus bantuan yang bisa diberikan BSMI gitu. Kalau kita melihat BSMI memang fokus kepada untuk memberikan dukungan terhadap tenaga medis dan juga kesehatan di Palestina. Karena kita tahu bahwa dalam kondisi perang, aspek itu merupakan aspek yang vital gitu. Aspek vital yang harus kita support gitu. Bahkan kemarin dari Kementerian Kesehatan Palestina itu menyurat langsung kepada BSMI gitu sebagai mitranya selama ini, dan kemudian memberitahu kondisi dan memberitahukan juga apa-apa yang kemudian perlu diadakan atau dibantu di sana gitu. Sehingga memang BSMI ini adalah lembaga yang sudah terpercaya ya, dipercaya oleh masyarakat Palestina, baik itu masyarakat lokal dan juga pemerintah sana, untuk kemudian menjadi mitra yang selalu setia untuk membantu Palestina, tidak terlepas juga dengan isu ini gitu. Kemarin juga kami sudah melakukan konferensi pers ya, bahwa insya Allah BSMI akan mengirim dokter spesialis ke Palestina setelah sebelumnya beberapa hari yang lalu juga kita telah menyalurkan donasi tahap pertama ke Palestina dan sudah sampai. Selanjutnya kita akan
dari konferensi pers tersebut memang BSM berkomitmen untuk mengirim relawan ke sana untuk membantu meringankan penderitaan warga Palestina gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka jalan ke sana dan memberangkatkan relawan-relawan tersebut untuk membantu secara langsung saudara kita di Palestina gitu. BSM memang secara konsisten untuk menghimpun donasi, namun kami berupaya untuk menjadikan donasi-donasi yang terkumpul melalui BSM itu bukan hanya membantu tapi juga mengangkat kehormatan masyarakat Palestina. Jadi tidak ada beberapa hal yang kemudian kita jaga adab-adab jenis bantuannya, sehingga bantuan itu memang selain menyejahterakan juga tidak mengurangi kehormatan masyarakat Palestina tentunya. Mungkin itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara kita pada hari ini, dan tentunya kita tahu sama-sama bahwa Palestina ini adalah isu kita bersama ya, kepedulian kita bersama, dan memang kita harus selalu bahu-membahu, saling merangkul untuk kemudian bekerja sama membebaskan atau juga menyuarakan agar Palestina ini merdeka gitu. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua BSMI Bulan Sabit Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Idam, yang secara jelas mengatakan bahwa NGO-NGO Indonesia adalah NGO-NGO yang memiliki akuntabilitas, memiliki adab, sehingga donasi-donasi yang terkumpulkan adalah donasi-donasi yang akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak di Palestina. Dan beliau tadi telah menegaskan bahwa ada laporan langsung dari lapangan di Palestina terhadap situasi yang dihadapi oleh para tenaga medis di sana, dan situasi itu juga langsung disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Palestina, sehingga kebutuhan atau kebutuhan pokok yang mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat telah betul-betul dimiliki oleh BSMI, dan dari dasar itulah akan dilaksanakan proses bantuan untuk saudara dan saudari kita di Palestina. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Sekjen KNRP sudah mendarat dan saat ini sedang melaksanakan sholat dan akan segera bersambung bersama kita. Baik, kita akan segera memulai webinar Palestina yang bertema tentang kupas tuntas Palestina. Kita akan bersama-sama menggali tentang isu terkini, bersama menggali tentang masa depan Palestina setelah perang, sebab bukan hanya kali ini saja di 2021 Palestina berperang dengan Israel, tapi 2014 sudah terjadi perang, dan beberapa tahun sebelumnya juga sudah terjadi perang, dan sampai saat ini rakyat Palestina tetap teguh untuk mempertahankan negaranya dan tetap teguh untuk melawan agresor. Baik, sesi yang pertama ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita akan bersama Sekretaris Jenderal Bulan Sabit Merah Indonesia, Bapak Muhammad Rudi, dan sudah beredar di media, baik media nasional maupun media lokal kita di provinsi maupun media sosial, bahwa Bulan Sabit Merah Indonesia akan mengirim relawan, langsung akan diturunkan ke yang membutuhkan di Palestina. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa begitu banyak yang telah dilaksanakan oleh Bulan Sabit Merah Indonesia untuk saudara dan saudari kita di Palestina. Nah, kita akan langsung
berdialog dan berkomunikasi dengan Bapak Muhammad Rudi sehingga menambah pengetahuan kita, menambah informasi kita, dan mungkin memberikan kebanggaan juga kepada kita, bangsa Indonesia, karena NGO kemanusiaan kita adalah NGO yang juga peduli terhadap apa yang menimpa bumi Palestina. Baik, selama 20 menit ke depan, kami berikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Rudi. Kami perkenankan, silahkan Bapak. Mic-nya belum aktif mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sebelumnya yang kami hormati Ustadz Iswan dari Al-Quran Institute, lalu Ustadz Suhartono sebagai Sekjen KNRP Pusat, Ketua BSMI Sultan Dr. Idam, dan Ketua BSMI KNRP Pak Muzakiroh. Dan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan webinar ini bisa menambah wawasan kita tentang Kepalestinaan dan bisa memberikan sebuah giroh atau semangat untuk selalu membela saudara kita di Palestina. Kepada panitia bisa ditampilkan slide yang sudah saya berikan, yang sudah saya share. Slide-nya. Sedang disiapkan sama Pak Dokter mungkin. Pak, sebentar. Bisa di-share ulang, Ustaz, lewat chat mungkin, biar kita... Saya kirim tadi ke Dr. Anita. Ya, Dr. Anita, mungkin? Bu Dokter? Bu Dokter, bisa ditayangkan? Lagi loading. Lagi loading presentasinya, Bu. File presentasi, ya. Iya.
Bu Dokter, ada kendala? Sudah saya kirim di Iya, kayaknya ini presentasi. Oh ya, baik, baik, baik. Sudah saya kayaknya kirim di chat. Baik, 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 baik. sedikit terkendala dengan laptop saya ini. Tidak bisa ini. Ya. Siap, sebentar lagi, sebentar. Oke. Iya. Baik. Ya. Kami teruskan ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masalah Palestina tadi sudah disebutkan sama moderator, lalu ada perwakilan Ketua BSMI Sulawesi Selatan dan Ketua KNRP Sulawesi Tengah ya kalau nggak salah ya. Nah, ini Pak sudah dijelaskan masing-masing bahwa memang ini adalah permasalahan kita semua, permasalahan umat Islam, di mana ini menjadi concern kita selama Palestina itu belum merdeka, selama penjajahan Israel itu masih ada di Palestina, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tentunya kalau kita lihat kemarin kita sudah melaksanakan Idul Fitri, bergembira dan sebagainya, tentu beda perayaan Idul Fitri mereka dengan kita gitu. Nah, kita selama ini merayakan hari raya kita, hari raya Idul Fitri itu dengan senang ya, dengan gembira, tapi di sana selalu ketika bulan Ramadan ya terjadi serangan-serangan yang sporadis dari Israel ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat peta Palestina tahun 1947, di mana peta ini memperlihatkan bahwa Palestina menjadi sebuah negara yang penuh, yang berdaulat, dan di peta dunia itu diperlihatkan ya, di majalah National Geographic 1947. Tetapi setelah itu ya, setelah slide selanjutnya, terjadi banyak pengurangan wilayah karena invasi Israel gitu ya, dari tahun 1946 sampai tahun 2000 saat ini. Yang tersisa adalah wilayah Gaza ya, dan tepi barat atau West Bank, di mana itu hanya sedikit sekali wilayah yang dikuasai oleh umat Islam gitu ya, setelah Israel dengan dukungan sekutunya Amerika ya menjajah Palestina gitu. Lanjut. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan masalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini menandakan bahwa concern bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina itu harus dijaga. Ya. Kalaupun ada berita-berita yang di luar dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu menjadi sebuah tanggung jawab kita untuk meluruskan berita-berita itu di masyarakat ya. Lanjut.
Ini deklarasi Balfour 1947. Ini bagaimana permulaan penjajahan di Palestina gitu ya. Itu dimulai dari deklarasi Balfour 1917 di mana bangsa Inggris ya, bangsa Inggris memberikan hadiah kepada Yahudi dan menyetujui Yahudi untuk menguasai tanah Palestina. Lanjut. Ya, di pencaplokan Israel yang terusir bangsa Palestina. Coba bisa kita bayangkan gitu ya, mereka yang sudah menetap di Palestina, ya, umat Islam yang sudah menetap di Palestina, ya, yang memang dia sudah dari kakek buyut mereka tinggal di Palestina, terusir begitu saja, ya, dengan dikatakan bahwa ini adalah milik bangsa Israel, ya, bangsa Yahudi. Ya. Lanjut. Apa saja yang dilakukan orang-orang Zionis ya terhadap Palestina adalah pertama menduduki Masjid Al-Aqsa ya, pada tahun 1967, pertama kali memasuki Al-Aqsa dengan meneriakkan yel-yel, hari ini adalah hari pembebasan kekalahan di Khaybar. Jadi orang-orang Palestina, orang-orang Zionis itu sangat benci sekali pada umat Islam gitu ya, bagaimana mereka dikalahkan di Khaybar. Ya. Lalu dua, menguasai tembok Borok dan mengganti namanya dengan tembok Ratapan. Lalu menggusur kampung Maroko di seberang tembok Borok diganti menjadi ritual ibadah Yahudi. Pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969, lalu penggalian terowongan di bawah Masjid Al-Aqsa. Seperti kita ketahui bahwa terowongan di Masjid Al-Aqsa sangat banyak sekali gitu ya. Lalu tragedi penembakan sadis terhadap 3 Muslim di Masjid Al-Aqsa tahun 2017. Dan terakhir penutup Masjid Al-Aqsa dan dipasang pintu detektor logam serta CCTV milik Israel sejak tahun 2017. Lanjut. Nah, pada tahun 2008, akhir hingga tahun 2009, terjadinya serangan Israel melalui serangan udara. Dan kedua, pada tahun 2012, Israel kembali menghujani bom dengan kekuatan besar, ya. Lalu memakai senjata semacam kayak sulfur gitu ya, fosforus. Lalu tahun 2014 Israel juga menghanguskan Gaza selama 51 hari, dan ini adalah tahun 2014 ini adalah serangan yang terlama gitu, yang terlama di bulan Ramadan juga gitu. Lalu di penghujung bulan Ramadan juga gitu, kalau kita lihat yang sekarang ini kita lihat tahun 2021 ya, mereka juga membombardir Gaza gitu ya, dan West Bank tepi barat. Lanjut. Nah, itu bisa dilihatkan bagaimana kondisi anak-anak di Gaza. Mereka itu yang kita sangat sukai di sana, mereka itu selalu menjaga wudhunya. Walaupun anak-anak ketika kita BSMI ke sana, kita tanya kenapa dia selalu menjaga wudhu. Mereka bilang bahwa niat mereka selalu dalam rangka murakab ya, dan dia tidak tahu gitu ya kapan dia meninggal, dan diinginkan ketika dia wafat atau meninggal dalam keadaan berwudu. Ya, lanjut. Nih hasil kejahatan Israel dan agresinya. Ya. Ada 1.810 serangan udara, ya. 219 gugur syahid dan 1.530 luka-luka. Ya. Dan banyak lagi korban-korban yang lainnya. Ya, lanjut. Nah, di sini kalau kita lihat korbannya totalnya ada 2.219, 63 anak-anak, 36 wanita, dan luka-luka 1.530. Lanjut. Bila terjadi serangan Israel, mereka tuh kebanyakan mengungsi ya, karena untuk menjaga keselamatan mereka, dan biasa mengungsi itu ada di gedung-gedung tertentu, ada gedung-gedung sekolah. Lanjut. Nah, ini gedung sekolah menjadi kamp pengungsi. Lanjut.
Nah, yang dilakukan penjajahan Israel itu mereka tidak hanya menyerang yang dikatakan mereka mentargetkan markas Hamas, tapi juga ternyata mereka menyerang tenaga medis dan pasien gitu ya, bahkan merusak ambulan. Pengalaman kami ketika masuk ke Gaza, kita melihat bahwa hampir semua gitu ya ambulan yang ada di rumah sakit Shifa Hospital itu rusak berat gitu akibat pemboman yang dilakukan oleh Israel gitu ya. Dan mereka tidak memandang bulu gitu. Bahkan rumah sakit Shifa Hospital ketika kami masuk di sana, bagian depannya itu hancur oleh bom Israel. Lanjut. Nah, ini salah satu kerusakan yang dilakukan oleh Israel pada tahun 2009. Mereka itu mengumpulkan semacam kayak membuat museum kerusakan-kerusakan apa saja yang terjadi di Gaza untuk memperlihatkan kepada masyarakat dunia bahwa kerusakan itu sangat parah sekali dan mengganggu kehidupan masyarakat Muslim di Gaza. Lanjut, ini depan Shifa Hospital. Ya. Ini kejahatan perang yang dilakukan penjajah adalah salah satunya anak-anak. Mereka tidak melihat itu anak-anak, wanita, lansia, orang tua gitu. Mereka secara sporadis melakukan pemboman. Lanjut. Nah, menanggapi hal tersebut, ya, kita Bulan Sabit Merah Indonesia melakukan pernyataan sikap posisi BSMI terhadap serangan Gaza oleh Israel. Pada intinya bahwa kita bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada di Indonesia, ya baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk membantu masyarakat Gaza, ya baik itu di Gaza maupun di West Bank, gitu, tepi barat, agar mereka bisa bangun kembali, ya, mereka hidup bisa normal kembali sebagaimana sebelum terjadinya peperangan. Walaupun kita tahu bahwa kehidupan mereka itu sebenarnya sepanjang masa tidak normal. Ya. Ibaratnya Gaza itu adalah semacam kayak penjaranya, penjara di mana bedanya kalau penjara itu cuman mungkin 3x3, ini penjara yang seukuran mungkin kecamatan ya kalau di Jakarta itu, ya, dan tidak luas wilayah Gaza maupun wilayah West Bank. Lanjut. Dan juga dalam pernyataan sikap itu kita mendorong pemerintah Indonesia untuk bersikap aktif dan proaktif dalam menghentikan serangan berdarah di Gaza gitu, dan mendukung program-program kemanusiaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Lanjut. Kemarin yang sudah disebutkan sama Dr. Idam, kita mendapatkan surat dari Ministry of Health Palestina, gitu ya, Departemen Kesehatan Palestina, untuk meminta bantuan kepada BSMI, di mana kita merespon cepat agar bantuan ini segera kita kirim. Ya. Lanjut. Nah, ini bantuan yang mereka minta, ya, mulai dari obat-obatan, lalu peralatan lab, ya, laboratorium, alat-alat kesehatan, ya, lalu bahkan oksigen, ya, bahan bakar, karena bahan bakar ini diperlukan dalam rangka untuk menghidupkan rumah sakit. Karena apa? Di Gaza itu listrik hanya 2 jam, ya, dihidupkan hanya 2 jam, apalagi dalam kondisi perang. Biasanya pasokan listrik itu dari Israel atau Mesir dihentikan oleh mereka, gitu ya. Atau yang lalu ada psikoterapi, di mana ini biasanya korban-korban perang, ya, korban-korban Zionis Israel, ya, baik itu psikoterapi secara fisik maupun secara psikologis, ya. Lanjut. Nah, ini kami menampilkan kesaksian Dr. Muin. Dr. Muin adalah salah satu penerima beasiswa BSMI yang lulus dari FKUNS. Beliau adalah dokter spesialis anestesi dan sudah kembali ke Gaza dan sudah bekerja, ya, di salah satu rumah sakit Obgyn RS Karma Atuban Beit Lahia. Dan ini merupakan salah satu kontak kami juga untuk menginformasikan
kondisi terkini Palestina. Ya. Lalu yang dibilang tadi kenapa minyak itu perlu atau bensin itu perlu, itu untuk menyiasati ketiadaan listrik. Jadi kalau misalnya listriknya tidak hidup, maka memakai generator, dan generator itu perlu bahan bakar. Di sini akses jalan menuju RS juga hancur, bahkan mereka katanya Dr. Muin itu jalan kaki atau naik sepeda, naik mobil itu tidak bisa. Karena kalau pengalaman kami juga ketika di Gaza, yang dihancurkan itu tidak hanya bangunan-bangunan saja seperti apartemen, perumahan, dan rumah sakit dan kantor-kantor, tapi juga fasilitas umum dan sarana prasarana itu dihancurkan oleh Israel. Nah, ini jumlah obor terus meningkat 10 kali lipat itu karena memang diduga Israel itu juga melakukan pemboman dengan bom kimia gitu. Dulu kalau tahun 2009 itu dengan bom fosfor, ini bom kimia di mana itu berefek kepada wanita yang sedang hamil. Efeknya adalah terjadinya keguguran, ya, atau kerusakan pada janin. Ya. Lanjut. Dr. Moyen juga berkata bahwa sebelum ada spesialis, pembiusan dikerjakan oleh dokter umum dan penata. Memang kalau kita lihat dokter-dokter yang ada di Shifa Hospital dan beberapa dokter seperti Universal Hospital dan sebagainya, itu kita lihat kebanyakan adalah dokter umum dan dokter spesialisnya adalah relawan dari luar negeri. Ya, bahkan kalau kita lihat relawan-relawan dari Eropa itu banyak sekali. Mereka datang ke sana itu atas dasar kemanusiaan, ya, secara pribadi. Ya. Lalu sebelum ada spesialis gitu ya, rata-rata dokter umum itu melakukan kegiatan atau melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh dokter spesialis, seperti kayak anestesis harusnya kan dokter spesialis, tapi dilakukan oleh dokter umum. Lanjut. Nah, kerja dokter Muin ini di RS Indonesia, dokter Muhammad Asabat. Jadi satu lagi ini dokter Muhammad Asabat, dia penerima beasiswa BSMI lulusan FKUIN, ya kan? Dokter umum, dan dia bekerja di Beit Hanum, ya, di RS Indonesia. Nah, Beit Hanum ini adalah lokasi di mana dokter Muhammad itu tinggal gitu. Dan memang kondisinya sangat crowded sekali ketika terjadi peperangan, ya, untuk melakukan tindakan-tindakan itu sangat sulit sekali gitu ya. Bahkan dalam kondisi emergensi pun di seluruh unit masih dilakukan tindakan operasi gitu. Bahkan mereka tidak istirahat sampai 48 jam gitu. Dan seperti biasa ya, yang kami lihat di sana di Gaza, bahwa rumah sakit itu ketika terjadi serangan oleh Israel itu korbannya sangat penuh sekali di rumah sakit itu, baik yang di IGD-nya maupun di ruang operasi. Karena rata-rata kalau pasien dari serangan peperangan itu, ya kan, itu biasanya fraktur atau patah tulang, lalu pasien bedah karena terjadinya luka-luka yang diakibatkan oleh bom. Lanjut. Nah, ini yang menjadi sebuah bisa kita contoh bahwa dokter maupun masyarakat di sana itu mereka sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini gitu, sehingga adaptasi para dokter maupun rakyat Gaza terhadap kondisi ini sangat sangat kuat sekali. Ya, bahkan kalau kita lihat dokter itu karena saking banyaknya gitu ya, saking banyaknya itu pasien gitu, sampai dia tidak istirahat bahkan sampai 24 jam gitu. Lanjut. Nah, ini ada lagi kesaksian dari Aber Barakat, dia dosen di Islamic University di Gaza. Dia adalah salah satu juga kontak person kita, relawan kita di Gaza. Beliau tuh kuliah di Kuala Lumpur dan beberapa kali datang ke Indonesia. Dikatakan bahwa 11 hari ini lebih berat daripada 51 hari di tahun 2009. Artinya di sini bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel itu lebih
lebih parah lagi dibandingkan 51 hari di tahun 2009 gitu. Dan tentunya karena mereka terbiasa dengan menghafal Al-Quran, jadi ketika terjadi serangan, biasa mereka ditenangkan dengan baca Al-Quran. Gitu. Lanjut. Nah, ini di Gaza, seorang ibu mengeluarkan bayi dari rahimnya beberapa jam pasca persalinan gitu ya. Lanjut lagi. Nah, ini apa yang dilakukan oleh BSMI, lanjut. Lanjut. Ya, bisa lanjut ini. Nah, bantuan tahap pertama, BSMI itu memberikan kursi roda dan santunan itu diterima oleh pasien, lalu juga dikatakan oleh mereka bahwa mereka tuh perlu dana tunai untuk melanjutkan hidupnya setelah peperangan. Karena itu tahap pertama ini selain masalah kursi roda, kami juga memberikan bantuan dana tunai ke masyarakat Gaza. Lanjut. Nah, ini kondisi para korban, saudara-saudara kita di Palestina. Lanjut. Anak-anak pun menjadi korban. Lanjut. Nah, ini yang disebut bom fosfor. Ya. Nah, bom fosfor ini ada ketika tahun 2009. Ketika BSMI masuk ke Gaza, ya kan, lalu melakukan tindakan di Rumah Sakit Shifa Hospital, itu korban bom fosfor ini 3 hari itu kondisinya masih panas gitu, lukanya itu masih panas, dan baru-baru yang terkena baru itu berasap mereka lukanya. Itu menandakan betapa hebatnya bom fosfor itu ketika orang terpapar gitu ya. Bahkan kalau kita lihat waktu terjadi bom fosfor itu waktu 2009, sebagian besar itu meninggal, wafat ya. Lanjut. Ini mereka juga melakukan pengeboman kepada tempat-tempat yang strategis ya, laboratorium juga mereka bom ya, di Universitas Islamic University ya. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, bantuan BSMI sejak tahun 2009 sampai 2014 ya, lanjut. Kita memberikan alat-alat operasi dan alat obat-obatan ke RS Shifa Hospital ya, melalui Kementerian Kesehatan Palestina yang ada di Gaza. Lanjut. Nah, ini bantuan Alkes, peralatan ortopedi, karena memang korban perang itu banyak yang yang hancur, tulang bukan luka-luka saja, tapi rata-rata kalau korban perang itu patah tulang dan sebagainya itu banyak sekali. Lanjut. Tim medis BSMI juga melakukan operasi di Shifa Hospital ya. Ini salah satu dokter spesialis bedah umum kita, Dr. Sahudi, dari BSMI Jawa Timur ketika itu tahun 2009. Lanjut. Nah, ini adalah obat-obatan dan alkes yang kami bawa. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya bagaimana kita membawa semua bantuan gitu ya. Yaitu kita dengan memasukkan semua obat-obatan, alkes kesehatan gitu ya. Bahkan yang bersifat metal pun gitu kayak alat ortopedi juga kita bawa melalui koper. Kenapa? Kita tidak bisa berandai-andai bahwa kita tuh beli di Mesir atau di Kairo gitu ya. Jadi kita bawa semuanya dari Indonesia. Ya, kecuali mungkin hal-hal yang khusus seperti kayak generator dan sebagainya baru kita beli di Kairo ya. Lanjut. Nah, ini kita setiap tim BSMI setiap kita berangkat ke ke tempat yang sifatnya konflik gitu ya, apalagi konflik di luar negeri,
kami mendapatkan surat rekomendasi dari Kemenkes. Karena apa? Itu untuk mengamankan relawan-relawan medis kami bahwa relawan-relawan medis kami itu sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemenkes ya. Dan ini bisa juga menjadi menjadi bahan untuk informasi ke tempat mereka praktek atau rumah sakitnya. Lanjut. Ini nota diplomatik ya. Kami kalau misalnya berangkat ke luar negeri memberikan bantuan terutama di Palestina, kami juga memohon kepada Kemenlu ya untuk mendapatkan nota diplomatik. Walaupun kita sebagai NGO, tetapi kita bekerja sama dengan pemerintah dan bisa mewakili pemerintah dalam rangka membantu saudara kita Palestina. Suatu contoh, di mana tahun 2009 kita membantu memasukkan ambulan dari Kemenkes dan obat-obatan dari Kemenkes yang terbengkalai begitu saja di gerbang Rafah karena tidak ada yang mengurusi gitu ya. Akhirnya dari pihak Kemenkes minta tolong sama BSI. Alhamdulillah alat-alat kesehatan tersebut dan ambulan bisa masuk ke Gaza Palestina. Lanjut. Selain bantuan-bantuan yang sudah kami sebutkan, kami juga memberikan pelatihan-pelatihan yaitu berupa workshop kepada dokter di Gaza gitu. Nah kemarin tahun 2013 kalau nggak salah ada pelatihan stem cell workshop ya dengan dokter-dokter di Shifa Hospital ya bekerja sama dengan Ministry of Health Palestina. Lanjut. Bantuan 2014 yaitu kita melakukan bantuan air bersih dan kursi roda. Lanjut lagi. Ya, kita juga melakukan bantuan logistik berupa makanan kepada para korban. Lanjut. Nah, ini adalah Dr. Amin Anadjuha, penerima beasiswa BSMI. Beliau ini salah satu penerima beasiswa BSMI yang bekerja sama dengan Kemendikbud, tetapi beliau ini belum kembali ke Gaza karena sekolah S3-nya belum selesai gitu ya. Mungkin setahun lagi selesai. Beliau ini sekolah di Universitas Brawijaya Malang. Lanjut. Nah, ini juga Dr. Madani, lulusan Visipol Unair, penerima beasiswa BSMI juga. Di Unair, juru S3-nya adalah sosial politik. Lanjut. Nah, ini keluarga Muin ketika dia kembali ke Gaza. Kenapa kita konsentrasi ke capacity building bantuan BSMI selain yang bersifat fisik tadi yang sudah saya sebutkan? Karena kami melihat bahwa membangun SDM itu sangat penting sekali bagi Gaza Palestina. Dan itu juga sudah dikonten oleh teman-teman dokter yang di sana. Ya kan? Bukan berarti tidak bagus, bantuan-bantuan fisik bagus, tapi nggak bisa long term gitu. Jadi kalau misalnya kita capacity building, kita menyekolahkan atau memberikan beasiswa kepada masyarakat Palestina gitu ya, itu mereka setelah kembali ke Palestina bisa memberikan ilmunya kepada saudara-saudara yang lain. Misalnya kayak Dr. Muin ya, dia sudah kembali ke Palestina, dia bisa mengajar untuk spesialis anestesi kepada dokter-dokter yang ada di Gaza. Karena memang universitas yang ada di Gaza sudah mulai membuka fakultas kedokteran di sana. Dan juga mengajarkan secara teknis bagaimana pembiusan atau anestesi yang benar oleh ke dokter-dokter umum gitu ya. Lanjut. Nah, ini kita juga sudah memberikan bantuan berupa ambulan untuk Palestina. Kita kerjasama dengan Merciful Hands Charity ya, dan itu juga kontaknya dari KNRP, dan alhamdulillah sudah berjalan. Lanjut. Kami juga selain memberikan bantuan berupa fisik dan SDM tadi, capacity building, BSMI juga selalu membuat buku ya, atau buku dari pengalaman-pengalaman kami membantu di daerah konflik ya, terutama di Palestina. Ini salah satunya adalah membuat buku Gaza. Ada beberapa buku terkait dengan Palestina, tapi yang terbaru saat ini adalah new edition adalah membantu Gaza. Di situ di
di dalam buku tersebut menceritakan pengalaman-pengalaman kami selama membantu di Gaza, baik dari awal kita ke Indonesia sampai melakukan tindakan-tindakan di Gaza. Lanjut. Yang selanjutnya apa gitu yang harus kita lakukan ya. Selain kita mensosialisasikan akibat kejahatan kemanusiaan di Israel, dan ini sudah kita mulai baik di media massa, di medsos, bahkan saat ini pun kita sedang melakukan sosialisasi akibat kejahatan kemanusiaan di Israel. Lalu dukungan perjuangan kemerdekaan Palestina ini bisa kita dorong pemerintah Indonesia untuk secara konkret gitu ya, untuk membantu mendukung kemerdekaan Palestina. Karena bagaimanapun kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari bantuan saudara kita di Palestina gitu yang mendukung pertama kali kemerdekaan Indonesia. Ya, respon konkretnya ya kita mencoba untuk menghentikan kejahatan Israel ya, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya. Lalu kirim bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina dan sudah kita lakukan, bahkan tidak, saya yakin tidak BSMI dan KNRP saja, bahkan ada lembaga-lembaga lain yang juga mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina gitu. Lalu kirim bantuan obat dan alat kesehatan di RS Gaza. Kenapa ini penting ya? Karena kami concern bantuan ke alat dan kesehatan di RS di Gaza. Karena apa? Karena rumah sakit itu menjadi hal yang penting ketika terjadi serangan. Dan biasanya ketika serangan itu sudah selesai, peperangan itu selesai, itu terkait dengan masalah kreatif terabaikan. Nah, kita concern maka itu baik ketika peperangan maupun setelah terjadinya peperangan atau gencatan senjata, kita selalu mensupport terutama Shifa Hospital yang ada di Gaza melalui Kementerian Kesehatan Palestina. Lalu yang terakhir adalah kirim tim medis ke RS Gaza. Kemarin tadi sudah dijelaskan, kita sudah konferensi pers terkait keberangkatan. Alhamdulillah sudah ada dokter-dokter yang bersedia untuk dikirim, dokter spesialis yang bersedia dikirim ke Gaza. Kami sedang membuat surat permohonan rekomendasi dari Kemenkes, lalu permohonan nota diplomatik dari Departemen Luar Negeri, agar perjalanan kami aman dan didukung oleh pemerintah Indonesia. Ya. Lanjut. Sudah selesai, Ustaz? Sudah selesai ya? Oh ya. Demikian paparan dari Bulan Sabit Merah Indonesia terkait dengan bantuan ke saudara-saudara kita di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Rudi, Sekretaris Jenderal Bulan Sabit Merah Indonesia, Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melihat kondisi objektif apa yang terjadi di Gaza yang telah dipaparkan oleh Bapak Muhammad Rudi, dan kondisi objektif ini bukan didapatkan dari media sosial, bukan didapatkan dari media mainstream, tetapi langsung dilihat di lapangan apa yang terjadi terhadap saudara dan saudari kita di sana. Luar biasa, yang ternyata akan kita bantu, kita kumpulkan donasi dari masyarakat Indonesia dan kita berikan kepada mereka adalah mereka yang menjaga wudunya sejak dari anak-anak. Bayangkan, anak-anak telah diberikan pendidikan untuk menjaga wudu. Apa yang akan kita berikan kepada saudara-saudara kita di sana adalah kita berikan kepada para dokter yang sampai tidak bisa istirahat, berdiri melayani pasien, dan rumah sakit seakan menjadi medan perang hampir selama 48 jam. Bahkan ketika mereka akan berangkat dari rumah, anak-anaknya justru seakan-akan melepaskan orang tuanya untuk menuju syahid. Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena agresi Israel itu juga menghancurkan fasilitas umum. Tidak memperdulikan lagi apakah itu fasilitas umum ataukah itu target yang sebelumnya telah direncanakan, tetapi dihancurkan semuanya. Bapak dan ibu-ibu, kita baru setengah mengupas tuntas tentang apa yang terjadi di Palestina, dan selanjutnya pada sesi yang kedua ini kita akan bersama Sekretaris Jenderal Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, Bapak
Haji Suhartono TB LCMA atau yang biasa dipanggil Bung Tono. Bapak Suhartono sudah bergabung? Ya, sudah kedengaran nggak? Baik. Alhamdulillah Sekjen KNRP sudah bergabung. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami berikan kepada Sekjen KNRP. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tarfa'u an du'aina kulla hijab taftahu lana min ijabatika kullal abwab. Allahumma ja'al amalana hadza shalihan mubaraka wa liwajhika khalisa wa la taj'al fihi li anfusina wala li ahadin min khalqika sabila wala nasiba wa ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian, para pegiat kemanusiaan, para aktivis pergerakan, para aktivis Palestina, ahlan wa sahlan, bisa bertemu lagi terutama dengan abang-abang saya, Bang Iswan, Bang Rudi. Lama tak jumpa, kita dulu pernah sama-sama. Saya membersamai Bang Rudi yang menyiapkan segala hal yang dibutuhkan Bang Rudi untuk masuk ke jalur Gaza. Jadi dulu saya di Kairo, office boy-nya Bang Rudi, termasuk Dr. Basuki, Dr. Agustus Hartoro, termasuk juga kawan-kawan, terutama Raja Juli sampai sekarang juga Ambari, berkoordinasi terus. Dipertemukan oleh Palestina, tidak dipertemukan oleh jalur Gaza. Mudah-mudahan pertemuan itu yang terus abadi dan kekal sampai kita nanti di akhirat kelak. Tadi yang disampaikan oleh Bang Rudi udah sangat detail dan gamblang, jadi saya bingung mau ngomong apa lagi. Dan saya khawatir apa yang saya sampaikan membuat teman-teman lupa dengan apa yang sudah disampaikan Bang Rudi tadi. Itu sudah sangat luar biasa. Jadi saya lebih baik kalau memang memungkinkan ada yang bisa berdialog lebih baik. Tapi mungkin dalam kesempatan ini saya ingin sekedar memberikan satu perspektif bahwa ada peristiwa di Palestina, di jalur Gaza terutama yang paling sering. Dan di dalam setiap peristiwa dalam sejarah itu memang pasti dihadapkan pada dua hal. Pertama, asbab mubasyirah, sebab langsung, sebab pemicu. Yang kedua, asbab ghairu mubasyirah, atau yang disebut juga dengan jurul kaliyat, ya, masalah. Ya, ada masalah yang menjadi pemicu, ada masalah yang berketapan. Kalau dalam bahasa teman-temannya Bang Iswan itu ada istilahnya sawabit, ada yang mutaghayyirat, gitu kan. Ada yang harga mati, masalah pokok, masalah. Ada masalah yang setiap masa berubah-ubah, tergantung situasi dan kondisi. Maka saya berharap kita tidak hanya fokus pada al-asbab mubasyirah, sebab langsung. Itu sebab langsung, walaupun itu sangat penting. Karena alhamdulillah, setelah kejadian ini mungkin kita nggak pernah dengar apa itu Syekh Jarrah. Ya. Sebelum kejadian ini mungkin kita tidak pernah dengar apa itu Aidul Alam, hari rayanya orang Yahudi. Sebelum kejadian ini mungkin kita tidak tahu iktihamat di Masjidil Aqsa. Bagaimana setiap hari Masjidil Aqsa itu diterobos dan dinistakan. Lalu pertanyaan kita, apa yang menyebabkan kok sekarang sampai seperti ini? Sampai timbul perang fisik yang luar biasa. Bahkan korbannya itu seperti agresi saat orang ke Irak, agresi terhadap Irak. Padahal ini cuma seminggu, ya. Dan hampir di kedua belah pihak yang berperang dan bertempur langsung di lapangan, semuanya merasakan bahwa ini ma'arokah, tempuran ini belum pernah dialami dan terjadi sebelumnya, baik oleh saudara-saudara kita di jalur Gaza, lagi oleh musuh kita. Mohon maaf saya bicaranya musuh, karena emang kalau dalam bahasa sosial media itu membahasakannya bukan Israel, tapi al-adu, as-sohyuni, musuh Zionis atau penjajah Israel, atau penjajah Yahudi. Kita tidak memusuhi semua orang Yahudi. Yang kita musuhi itu adalah penjajahannya.
yang kita musuhi itu adalah Zionisnya. Ya. Jadi kita jangan sampai terkecoh dengan hal-hal yang bersifat rasis ya, ataupun yang bersifat terlalu fanatisme ya. Karena yang kita itu adalah penjajahan. Apa sebab yang langsung? Ya mungkin teman-teman sudah banyak tahu, yaitu Syekh Jarrah. Apa yang menarik dalam pertempuran ini? Kenapa ini begitu berbeda? Bahkan kalau kata Ismail Hania, dia bilang apa? Hadil ma'rokah laha ma ba'daha. Ada ini sebelum tanggal 28 Ramadan dengan setelah 28 Ramadan telah terjadi lompatan sejarah yang luar biasa. Banyak hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Baik oleh musuh Israel maupun oleh warga di jalur Gaza. Memang banyak korban jiwa. Penderitaan jauh lebih berat di jalur Gaza. Tapi secara maknawi ini luar biasa. Ya, kenapa? Karena sebabnya adalah pertama Syekh Jarrah. Syekh Jarrah ini adalah satu tempat jarak sekitar 80 km lah dari jalur Gaza, jauh sekali. Dia melingkari Masjidil Aqsa, berada di Al-Quds. Dengan Al-Quds. Ya, ada warga Palestina yang masih bertahan di situ, para pengungsi sejak 48. Ini sebab mubasyirah. Ya, sebab 48 nanti kita akan tahu apa itu disebut dengan asbab daimah atau sawabit al-amal al-Falestini. Sesuatu yang berketetapan, masalah pokok yang nggak boleh kita lupakan. Derita Palestina itu sebelum pertempuran sekarang, sudah lebih dari 70 tahun mereka menderita luar biasa. Ya, jadi kita nanti jangan sampai lupa dengan masalah pokok. Sehingga perjuangan kita ini dalam rangka membantu rakyat Palestina itu berpedoman pada yang usul atau yang asawabit. Bukan yang sekarang ini terjadi saat ini saja, atau kita membantu karena ada bombardir, karena ada pertempuran, karena ada agresi, bukan. Ya, karena sebab yang langsung ini bukan. Kita perlu tahu juga sebab yang langsung. Kenapa sebab yang langsung ini kita perlu tahu? Karena ini merubah sekali ya eskalasi ke depan. Ya, bukan hanya dalam kaitannya konflik antara Israel dengan Palestina, tapi juga dalam kaitannya dengan kita dan Masjidil Aqsa, umat dan Masjidil Aqsa. Jadi Syekh Jarrah ini mereka sudah mereka dipersilakan mengungsi ya, dari tempat yang dicapuk Israel. Palestina 48. Ada yang bertahan di Syekh Jarrah, ada yang bertahan di Gaza. Jadi Gaza walaupun Palestina sebagian besar penduduk pengungsi juga. Gitu. Jadi pengungsi Palestina itu bukan hanya berada di luar Palestina. Ya, pengungsi Palestina itu juga berada di dalam tanah air Palestina dan di pendudukan Israel. Yang dicaplok oleh Israel itu banyak warga Palestina. 70 tahun mereka bergaul, mereka diintimidasi, mereka dibuat nggak betah di tanah airnya, atau dibuat mereka lebur bersama dengan penjajah. Hingga nanti ada namanya menerima realita, bergabung dengan penjajah, kemudian berseberangan dengan negara Israel, mengakui negara Israel, hingga disitulah perdamaian yang mereka ajukan. Kita tidak bicara seperti itu, kita bicara dari Syekh Jarrah. Mereka diusir paksa, ya. Padahal mereka punya hak di Syekh Jarrah itu, tapi mereka diusir paksa. Akhirnya mereka teriak, mereka minta tolong. Belum tahu mereka minta tolong kepada siapa. Ya. Mereka minta tolong bukan kepada kita, bukan kepada umat Islam di dunia, tapi mereka meminta tolong justru kepada orang-orang yang diblokade selama 15 tahun. Mereka minta tolong kepada orang-orang yang berada di wilayah yang dibilang oleh dunia restricted area. Mereka minta tolong kepada daerah yang tadi dibilang oleh Bang Rudi seperti penjara terbesar di dunia. Bahkan spesifik mereka minta tolong kepada para pejuang al-muqawamah. Tolong bantu kami diusir oleh Yahudi. Kita berhenti sampai di situ. Rupanya mereka sedang mempersiapkan untuk melaksanakan Idul Alam, hari raya orang Yahudi. Rupanya mereka ingin diadakannya di dalam Masjidil Aqsa. Ya, salah satu bentuk ritualnya dia mau mengibarkan benderanya orang Yahudi. Salah satu ritualnya selain ibadah yang lain, selain nyanyi-nyanyi yang lain di Masjidil Aqsa itu. Ketika mereka mau melakukan hal tersebut, warga Palestina yang berada di barat khususnya bergerak semua, mereka berkumpul di Masjidil Aqsa, berlibat di sana, mempertahankan hingga terjadilah bentrok yang luar biasa di Masjidil Aqsa. Dan mereka itu melakukan sarahat, mereka di situ.
Antum tahu teriak. Mereka minta tolong sama siapa? Bahkan mereka spesifik menyebut nama di jalur Gaza agar membantu mereka bisa mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Ini yang baru dan baru saat ini terjadi. Ketika jalur Gaza bertempur dengan Jajah, motifnya bukan karena jalur Gaza, bukan karena kezalimannya terhadap jalur Gaza, bukan karena mereka memborbardir dan membunuh pimpinan-pimpinan perjuang di jalur, bukan. Tapi sekarang mukawamah pejuang itu mereka berani melawan penjajah karena situasi di luar jalur Gaza. Bahkan mereka itu berani melawan penjajah karena Al-Aqsa. Mihwarus siro istilahnya. Ya. Karena penduduk para murabitin meminta tolong kepada mereka. Ini antum lihat kan statementnya para pejuang, niabatan anil ummah. Mereka bukan berarti ya, kami mewakili umat. Sebenarnya tanggung jawab umat nih yang melindungi Masjidil Aqsa. Sebenarnya ini tanggung jawab kita semua umat Islam. Ya, untuk melindungi warga Palestina yang masih bertahan di Sheikh Jarrah supaya tidak terusir. Karena memang nggak ada, belum ada, ya, kata pemerintah, akhirnya mereka terpaksa minta tolong sama para pejuang yang ada di jalur Gaza. Hingga terjadilah pertempuran dan alhamdulillah. Terus secara maknawi, apa mereka menang? Karena ya, masih kedengaran? Masih, lanjut masih. Karena ya orang-orang yang ada di Jarrah tidak berhasil diusir lah mereka penjajah. Masjidil Aqsa nggak jadi dilaksanakan ritual Yahudi. Ya karena kalau sekali diberikan toleransi mereka bisa melakukan ritual di hari rayanya, satu hari rayanya, maka ke depan insya Allah lambat laun Masjidil Aqsa akan diambil alih oleh penjajah Yahudi. Alhamdulillah yang berkibar justru bukan bendera Yahudi yang dikibarkan di atas Qubat Sokhra oleh para murabitun, justru adalah bendera Palestina. Ya, tidak berhasil. Kenapa? Karena mukawamah bilang jangan coba-coba usir penduduk di Sheikh Jarrah dan jangan coba-coba menyentuh Masjidil Aqsa. Ya. Kalau mereka coba-coba, maka berhadapan dengan orang yang ada di jalur Gaza. Ini luar biasa, luar biasa. Nah, semestinya yang melakukan hal itu minimal pemerintah resmi Palestina, atau minimal pemerintah Yordan, atau minimal umat Islam. Mereka bilang apa? Niabatan anil ummah. Kalau dulu orang bertarung antara Israel dengan jalur Gaza, biasanya nggak ada tuh dukungan. Secara real ya konkret itu nggak ada. Tapi sekarang ketika mukawamah mencoba mempertahankan Masjidil Aqsa, seluruh warga Palestina bergerak di Palestina 48, dan ini yang di luar dugaan yang membuat membuat pimpinan penjajah Israel itu pada kaget gitu. Ternyata mereka semua tergerak. 70 tahun ingin diadakan naturalisasi supaya minimal bahasa Arabnya huwiyah, ya. Identitas orang Palestina itu lama-lama lebur bersama dengan penjajah. Ternyata semua hilang sekarang. Ternyata mereka masih tetap mempertahankan Palestinaannya, keislamannya dan haknya di tanah air itu. Bahkan mereka semua turun ke jalan. Makanya syuhada bukan hanya dari jalur Gaza, tapi juga ada dari tepi barat, ada juga yang dari beberapa wilayah penduduk, ya. Bahkan yang di luar dugaan, tiba-tiba ada seseorang pamit sama istrinya mau benerin mobil di bengkel, tiba-tiba mobilnya dipakai untuk buruk 8 orang aparat Israel. Baru satu aksi mereka semakin bergetar. Mereka takut nanti akan banyak orang pada nubruk, belum lagi nanti muncul bom syahid dan sebagainya. Ini di luar dugaan. Apa yang di luar dugaan? Haulal mukawamah. Jadi rakyat Palestina ini berhimpun bersatu di bawah bendera lawanan. Ini baru pertama kali. Jadi kalimatul mukawamah. Ya, perjuangan. Kita nggak bicara masalah nama mukawamahnya siapa yang sekarang beredar di mana-mana semacam downgrade maupun black campaign terhadap salah satu ormas dan organisasi perjuangan di Palestina. Kita nggak bicara itu. Sekarang kita melihat ada kelompok atau komunitas warga Palestina yang manhajnya, prinsipnya adalah melawan penjajah. Makanya kalau di jalur Gaza itu yang namanya perlawanan itu bersatu semua faksi. Di luar boleh jadi berbeda, tapi di jalur Gaza semua bersatu. Makanya ada namanya Ghurfah Amaliyah, ruang operasi, ruang koordinasi. Mereka di situ ngumpul tuh bareng tuh. Ya.
tentunya di bawah isrof dan supervisi dan qiyadah yang paling kuat di situ. Ini yang luar biasa. Meskipun memang Tuhannya luar biasa. Warga sipil jelas tadi sudah disampaikan oleh Bang Rudi, luar biasa ya, kedaliman dan kebiadaban mereka. Mereka membombardir namanya siasatul ardil mahruqah dengan harapan kalaulah pejuangnya tidak putus asa, minimal warganya putus asa. Makanya yang dihantam sampai 60 lebih anak-anak semua meninggal. Ya, yang dihantam lebih dari 240 yang terkini di jalur Gaza saja. Yang dihancurkan Burj As-Sakaniyah itu sekitar 80 lebih. Bayangin, bahkan live lihat sampai kita bisa melihat sendiri bagaimana proses detik-detiknya dibombardir sampai runtuh rata. Masih banyak lagi jenazah yang belum bisa dievakuasi karena jalur Gaza nggak punya alat untuk evakuasi seperti kita di sini. Beberapa pejuang yang meninggal itu bukan karena kena bom, karena mereka kehabisan oksigen, dibombardir, infrastruktur bahasa Arabnya binyat tahtiyah di dalam terowongan itu, hingga banyak pimpinan-pimpinan pejuang yang meninggalnya karena kehabisan oksigen. Yang lagi viral sekarang itu termasuk Profesor Jamal Zibdah dan anaknya Usama Zibdah, ahli dalam IT, cyber dan senjataannya Izzuddin Al-Qassam. Ya. Jadi di situ kita bisa melihat dinamikanya yang terkini. Makanya dinamakannya adalah Saiful Quds. Jadi Mihwarus Siro Al-Quds dan Masjidil Aqsa yang terbaru. Dulu sebelumnya enggak. 2009 namanya Harbul Furqan. 2012 namanya Hijaratus Sidil. 2014 namanya Al-Asfil Ma'kul. Sekarang namanya adalah Saiful Quds. Jadi yang menjadi mihwar, yang menjadi penggerak, yang menjadi ruh, yang menjadi spirit, yang membuat mereka itu berani mempertaruhkan jiwa dan raganya adalah Al-Quds dan Al-Aqsa. Ini yang mahal. Itulah sebabnya kenapa seluruh umat sekarang tergerak. Seluruh entitas semua gerak. Bahkan di Indonesia seluruh elemen sekarang. Yang terkini saja, organisasinya Bang Iswan, 2-3 hari lalu tuh hampir 10 M. Lazisnya Muhammadiyah, khusus untuk Palestina. Dalam waktu kurang dari seminggu, bayangin hari. Belum lagi lembaga-lembaga lain. Kalau KNRP memang belum seberapa, tapi semangatnya Bang Yahya dan pasukan Bang Iswan ini dahsyat. Dengar-dengar dari Sulawesi Tengah itu ada 5 miliar kalau nggak salah itu bocorannya saya dengar itu. Ya, hanya karena luar biasa sampai turun ke jalan. Amin. Nah, itu kan begitu. Memang Sulawesi Tengah ini luar biasa dari dulu nih. Ya. Oleh sebab itu, ini yang sebab langsung yang kita dengar. Tapi jangan sampai kita lupa dengan al-asbab daimah, as-sawabit, gitu kan. Bahwa mereka ini sebelum ini udah menderita panjang. Maka kejadian sekarang ini derita di atas derita. Sudah lebih dari 70 tahun. Dan kita berharap kita bantu Palestina itu bukan karena perang. Kita bantu Palestina itu sampai Masjidil Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam. Ya, bahkan ada yang bilang di KNRP seniornya Pramacai. Jadi kita ini KNRP sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya, kenapa? Ya karena memang gimana lagi? Ya, karena kita tidak bukan karena perang, bukan karena enggak. Ya, jadi ini sebab yang ghairu mubasyir. Ya, jadi sejak tahun 48 sampai sekarang ada satu siasat strategi besar yang digunakan oleh Al-Adu Al-Israili bersama dengan masyarakat internasional yang terlibat, sama negara-negara big power. Kalau bisa kita jadi negara big power. Ya, sehingga nanti kalau ada apa-apa yang diminta tolong tuh kita gitu. Ya, gitu. Mereka itu punya siasat menyempurnakan pertarungan yang ada di Palestina. Dulu namanya kalau antum terkenal itu namanya Siro' Al-Israili Al-Islami. Ya, pertarungan antara penjajah Israel dengan umat Islam. Dulu begitu. Lalu disempitkan lagi. Bahkan ada aktornya itu. Ya, Gamal Abdul Nasir dibuat lebih sempit. Apa namanya? As-Siro' Al-Israili Al-Arabi. Jadi bukan lagi umat Islam, ini khusus orang Arab aja. Sehingga orang Arab sempat bersatu kan? Bersatu, mereka sama-sama nyerang. Sama-sama bersatu, sama-sama nyerang, sama-sama kalah. Kenapa? Karena nggak bisa Palestina itu dilawan dengan nasionalisme Arab. Lalu disempitkan lagi As-Siro' Al-Israili Al-Filistini. Udah ini konflik antara Israel dengan Palestina. Maka wajar di Indonesia orang level tinggi pun menganggap udah ini urusannya urusan Palestina. Berhasil itu berarti. Kena cuci otak. Kemudian sekarang disempitkan lagi As-Siro' Al-Israili dengan Anasir Al-Muqawamah. Nah, sebenarnya yang bertarung itu antara penjajah Israel dengan para pembangkang oleh istilah orang. Berontak. Dulu juga begitu. Kita lagi berjuang di zaman kemerdekaan, yang lawan penjajah itu disebut pemberontak.
Sekarang sebenarnya bukan dengan orang Palestina, orang Israel sama pemberontak. Dan mereka itu teroris, mereka itu ekstremis, mereka itu fundamentalis. Dan mereka itu kebanyakan di jalur Gaza, makanya jalur Gaza jadi restricted area, makanya dia diblokade dari tahun 2006, udah 15 tahun akhir. Normalnya sudah menjadi kuburan massal tuh di jalur Gaza. Darat, laut, dan udara di embargo, di blokade. Nggak punya pelabuhan darat, nggak punya pelabuhan laut. Negerinya itu maksyufah, ardul maksyufah. Nggak ada bukit, nggak ada gunung, nggak ada tempat sembunyi, nggak ada sungai. Panjangnya cuma berapa? 5 km. Kalau kita naik mobil Avanza itu cuma setengah jam dari ujung ke ujung. Lebarnya 15 km. Bahkan ada yang 5 km. Kalau itu jalan tuh cuma 10 menit tuh dari ujung ke ujung. Gampang sebenarnya. Kalau menguasai jalur Gaza itu. Ya. Maksufah. Kan niatnya mahdudah, material. Masya Allah. Gasnya bergantung dari luar. Bensin bergantung dari luar. Air pun dicuri sejak lama, itu dicuri oleh penjajah Israel. Melalui pipa dari pendudukan Israel itu. Karena di jalur Gaza termasuk airnya terbaik. Buah-buahannya juga terbaik. Pantainya pun juga bagus. Ya, dengan segala semua hitungan matematik. Ya. Sampai sekarang masih belum bisa juga diduduki oleh penjajah Israel. Sampai sekarang satu-satunya wilayah Palestina yang belum dikuasai oleh Israel hanya jalur Gaza. Ada yang bilang, bukan satu-satunya wilayah di Palestina. Mungkin satu-satunya wilayah di dunia yang belum dikuasai oleh Israel. Mungkin itu hanya di jalur Gaza. Nah, di jalur Gaza itu, pola kehidupan berbangsa dan bernegaranya, dia punya manhaj tersendiri dan sangat unik. Salah satunya adalah dengan Al-Quranul Karim. Makanya tepat nih, Al-Quran Institute. Ya. Hanya dengan itulah mereka bisa bertahan. Dan ternyata Alhamdulillah, dalam peperangan kemarin, yang terlibat bukan hanya orang-orang di jalur Gaza, warga Palestina seluruhnya bergerak. Bahkan yang di luar dugaan, nyasar dari Libanon. Di luar dugaan, ada orang-orang yang siap nerobos dari Yordan. Belum lagi nanti dari Suriah. Itu membuat mereka ketar-ketir. Sampai terburu-buru mengumumkan, minta tolong sama negaranya Bang Iswan tuh, ya, mediatornya Mesir, supaya tolong dikomunikasikan gencatan senjata. Buru-buru di hari Kamis, karena mereka takut di Jumat. Ada Jumatul Godok. Makanya para pejuang, para ulama Palestina selalu bilang, ini ada beberapa kata-kata kunci nih dalam perang ini. Pertama apa? Masjidil Aqsa. Kedua apa? Ramadan. Ya. Yang ketiga apa? Yaumul Jum'ah. Jadi memang ini waman yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jangan main-main. Ketika kita mentakzim syiar-syiar Allah ini, walaupun dengan itu adalah bagian dari takwa dari qulub, dan itu yang membuat menggerakkan umat. Di bulan suci Ramadan, di Asyrul Awakhir di bulan Ramadan, ya, kemudian di Masjidil Aqsa, ya, salah satu tempat yang sangat sakral, juga menjelang hari Jumat kemarin. Makanya ketika sembilan hari Jumat mereka langsung mengumumkan, dan mereka belum sidang kabinet, jadi langsung ada sidang kabinet terbatas. Netanyahu menyepakati untuk meminta gencatan senjata dari satu pihak, karena mereka ingin gencatan senjata ini nggak ada syarat. Ya, padahal pihak pejuang nggak mau begitu. Ya, mereka pingin senjata udah selesai, nggak udah pakai syarat. Padahal kita nggak mau begitu. Nah, kita terus amati dan kita lihat terus dan amati. Nah, yang terakhir, asbab ghairul mubasyirah, ini yang penting. Awabit al-amal al-Falestini. Ya, mungkin ada waktu sisa sekitar 5 menit. Saya ingin sampaikan sawabit al-amal al-Falestini. Dan ini pernah disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Palestina saat itu di jalur Gaza. Ya, waktu kami coba mendampingi, saya malah nggak nyambung dengan sawabit ini. Justru yang mengingatkan saya adalah orang yang diterjemahkannya, yang nggak ngerti bahasa Arab tapi dia mencatat dengan baik. Apakah beliau? Doakan Al-Ustadz almarhum Priyama Majana Sastra. Ya, beliau yang dulu sempat menggantikan Pak Surito, karena Pak Surito keluar duluan dari jalur Gaza, akhirnya rombongan diambil alih pimpinannya Ustadz Suryama Sastra. Itu ada Ustazah Wiwi, itu ada Ustazah Nurjana, ada Ustazah Maya, ya, dari Adara, kemudian ada beberapa teman-teman, kita diterima oleh Perdana Menteri di rumahnya. Kemudian dia menyatakan, ini saya titip pesan ada 4 sawabit. Lagi 4 ini belum selesai, maka permasalahan Palestina belum selesai. Mau ada perang, mau tidak ada perang, mau ada kejadian, mau tidak ada kejadian, mau ada agresi atau tidak. Kita lihat aja 4 ini kira-kira bagaimana. Kalau ada 4 ini menjadi sumber analisa kita. Jadi kalau ada berita apapun, ukur aja pakai 4 ini. Kalau 4 ini belum selesai,
Berarti masalah Palestina belum selesai. Ini yang ngingetin justru Ustadz Suryama Majana Sastra. Yang nerjemahin malah nggak nyambung waktu itu. Terus setelah itu, oh Masya Allah Ustadz Suryama. Apa? Yang pertama, Kasrul Hisor. Bahasa Arabnya. Kasrul Hisor. Al-Hisor itu artinya blokade. Menghentikan blokade. Lama blokade belum berhenti, selama itu juga masalah Palestina nggak akan selesai. Selesai gencatan senjata, kira-kira dibuka nggak perbatasan? Nggak dibuka. Dibukanya buka tutup. Keluar masuknya pun tang pilih. Ya. Dan itu udah kejadian. Yang boleh masuk ke Mesir hanya orang-orang ini. Yang ini nggak boleh, walaupun luka parah. Yang boleh masuk bantuan ke Mesir hanya lewat ini. Nggak lewat ini nggak boleh. Harus begini, harus begitu. Masya Allah. Ini baru pembuka perbatasan. Hisor yang kita pingin tuh nggak ada lagi. Bahkan tahun 2014 tuh mintanya apa? Minimal kami bolehlah punya pelabuhan laut. Nggak boleh juga. Orang mau nembus dari laut belum sampai udah diangkut sama Israel lewat helikopter. Beberapa kita juga dulu ada yang ingin ikutan upaya untuk tembus Gaza lewat laut. Jadi lagi blokade belum dihapuskan, maka kita akan terus berjuang hingga tidak ada lagi penjara terbesar di dunia, yaitu jalur Gaza. Dari tahun 2017, dari tahun 2007, 2006, 2007, dari 15 tahun mereka diblokade. Tapi masih hidup. Dan masih, bahkan bukan hanya hidup, tapi menjadi sorotan dunia saat ini. Kedua, biar cepat aja singkat ya. Kita membahas tentang blokade ini panjang. Deritanya, akibatnya, dampaknya. Itu perlu kajian tersendiri. Kalau perlu jadi disertasi tersendiri. Yang kedua, asro. Ya, tawanan. Makanya setiap negosiasi apapun selalu para pejuang tidak akan pernah merupakan para tawanan. Tawanan-tawanan Israel itu luar dahsyat penderitaannya. Nggak seperti penjara kita di sini di Indonesia. Apalagi di tempat lain. Nggak usah bicara siksaannya. Walaupun kita pernah bertemu dan sering ketemu beberapa orang yang hasil pertukaran tawanan pada jihad salib waktu itu. Rata-rata orang masuk ditahan Israel sehat, keluar udah nggak bisa ngelihat, udah nggak normal. Udah mungkin pikirannya juga udah nggak bisa seperti sebelum dia masuk. Banyak siksaan yang luar biasa. Ada sekitar 5.000 orang tawanan Israel. Cita-cita kita selagi masih ada satu orang Palestina yang ditawan oleh Israel, maka perjuangan belum selesai. Kita berharap suatu saat nanti akan ada masa di mana tidak ada satu orang ditahan oleh penjajah Israel. Nanti tentu tidak ada lagi penjajahan saat itu. Yang kedua, singkat aja ya. Yang ketiga, audah, hak kembali. Makanya kemarin ada gerakan Masiratul Audah, gerakan kembali ke kampung halaman. Ya. Kita berharap tidak ada lagi warga negara Palestina yang mengungsi. Antum tahu di dunia ini satu-satunya bangsa yang sebagian besar warganya mengungsi itu Palestina. Ya. Mayoritas penduduknya itu nggak ada di tanah airnya. Nggak kenal kampung halaman. Sekarang udah 3 generasi mereka itu nggak tahu tanah airnya. Lahirnya udah di kamp-kamp pengungsian. Mungkin yang kita tahu Libanon, Suriah, dan Yordan. Padahal sekarang udah banyak. Di Indonesia aja udah ada pengungsi Palestina itu. Ratusan udah. Ya. Dan mereka itu sudah mengungsi, status keluarga negaraannya nggak jelas, masa depannya juga nggak jelas. Mau kerja juga bingung, mau apa juga bingung. Bahkan sekarang ada strategi membuat mereka hopeless, udah nggak usah balik ke tanah air. Ya. Nggak menghapus impian itu. Nah ini yang perlu kita pertahankan. Salah satu tugas kita juga mempertahankan agar mereka membaik. Kita berharap cita-cita kita suatu saat nanti kita bisa menyaksikan orang mudik ke kampung halamannya dari Libanon, dari Yordan, dari Suriah, balik ke tanah airnya mereka saat merdeka nanti. Bagaimana kita lihat di Kampung Rambutan atau di Pelabuhan Merak orang berbondong-bondong mudik, nanti kita akan melihat dari Libanon, dari Suriah, pengungsian yang padat, belum lagi yang ada di Aleppo, yang ada di Idlib. Dan kami sempat Masya Allah di camp itu di kemah-kemah yang nggak ada penghangat. Kalau musim dingin tuh bisa mati kita kedinginan. Airnya juga nggak ada penghangat. Itu semua warga Muslim Palestina maupun Suriah. Ya, berharap tidak ada satupun orang yang mengungsi. Ya, jadi jelas Kasrul Hisor
al-asra kul auda, dan yang terakhir adalah tahrir al-aradi kulliha. Jadi tidak ada satu jengkal pun tanah air yang diduduki oleh Israel. Nggak ada lagi kompromi. Sekarang itu tinggal 12% warga Palestina yang hanya dijajah dan tepi barat, tadi dijelaskan oleh Bang Rudi. Selebihnya membaur dengan penjajah dan dibuat supaya mereka kalau perlu ganti warga negara jadi warga negara Israel. Ya. Semakin lama semakin sedikit, hanya tinggal jalur Gaza dan tepi barat saja. Tinggal nunggu waktu. Bahkan kemarin udah ada kompromi dunia, udah kita bikin deal of century. Kita bikin ada negara lain, nanti orang Palestina pindah ke negara tersebut, yang Palestina untuk Israel. Udah, biar damai, ada dua negara berdampingan. Ya, jangan sampai kita hilang semangat untuk mentahrir al-aradi al-Falistini kulliha, termasuk juga mengembalikan Masjid Al-Aqsa ke umat Islam. Mudah-mudahan suatu saat nanti ketika rombongan orang-orang yang datang ke Masjid Al-Aqsa untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, bukan yang traveling ataupun masya dan foto-foto, dia datang ke sana untuk bebasin Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan ada yang datang dari Luwu, ya, dari Sulawesi Tengah, ngikut dalam rombongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekretaris Jenderal untuk rakyat Palestina, Bapak Suhartono TBLCMA, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kita bersama webinar Palestina, dan alhamdulillah dari pemaparan dua presentator telah kita bahas bersama isu terkini. Tadi dibahas tentang Sheikh Jarrah, tadi dibahas tentang bagaimana kasus ini bermula dari Masjidil Aqsa, akan ada pengibaran bendera selain bendera Palestina di Masjidil Aqsa, apa fakta konflik Palestina dan Israel. Kita membahas tentang 70 tahun okupasi penjajahan yang ada di bumi Palestina, dan ini juga ditegaskan langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia ketika berbicara di sidang umum PBB. Beliau juga kembali mengatakan tentang okupasi yang dilaksanakan oleh Israel terhadap Palestina. Pak Rudi juga telah menjelaskan tentang penyaluran donasi, bagaimana donasi ini secara akuntabel disalurkan kepada yang berhak di Palestina, menggunakan stakeholder dari dalam negeri dan menggunakan juga stakeholder dari luar negeri, bahkan secara khusus langsung dari Kementerian Kesehatan Palestina yang menyampaikan permintaan kepada NGO Indonesia, dan termasuk NGO Indonesia juga yang membantu pemerintah Indonesia untuk memasukkan atau mensuplai kebutuhan medis ke Palestina dan masa depan pasca perang, gitu ya. Kita diingatkan tadi tentang 4 hal. Selama ada 4 hal itu dan 4 hal itu belum tuntas, maka selama itu kasus Palestina tetap akan ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di sini beberapa saat lagi akan dilaksanakan sholat maghrib, sehingga kita akan memperpanjang sedikit waktu selama 10 menit saja untuk diskusi. Dan kita hanya akan membacakan pertanyaan dari apa yang telah disampaikan di chat. Yang pertama, pertanyaan pertama mungkin bisa ditulis oleh para presentator. Di sosmed ada kabar setelah gencatan senjata kembali terjadi penyerangan di Masjid Al-Aqsa yang dilaksanakan oleh musuh Israel. Apakah itu benar? Kemudian mungkin gampang sekali pertanyaan kedua, bagi Zionis Israel membombardir Masjid Al-Aqsa. Tapi kenapa seperti mereka membombardir tempat-tempat yang lain? Tapi mengapa sampai saat ini Masjid Al-Aqsa belum dibombardir? Apakah karena Zionis ketakutan atau memang ada alat yang luar biasa? Ada Iron Dome Palestina sehingga tidak berani Masjid Al-Aqsa dibombardir? Ini yang kedua. Terkait dengan isu Syiah dalam kelompok atau gerakan perlawanan Palestina, gitu ya. Isu ini juga berkembang dari sebagian saudara-saudara Muslim kita. Terus perang ini jangka panjang dan memerlukan energi besar, dan sekarang sudah masuk perang opini termasuk di Indonesia. Bahkan ada yang mengaitkan hubungan antara Hamas dengan salah satu partai. Dan juga membalikkan fakta bahwa yang menjadi biang kerusuhan konflik adalah di pihak Hamas. Nah, dalam hal ini harus ada
masing-masing NGO melakukan counter narasi, gitu ya. Baik, mungkin kami akan bagi 5 menit kepada Bapak Suhartono dan 5 menit kepada Bapak Rudi, sekalian menutupi webinar Palestina kita. Baik, saya berikan kesempatan dulu kepada Bapak Suhartono. Bang Rudi aja, Bang Rudi. Bung Bang Rudi. Pak Rudi dulu. Bang Rudi ya. Oke, silakan. Silakan Pak Rudi, kami persilakan. Ya, terima kasih. Yang sudah dituturkan tadi, memang kalau kita lihat, kita melihat karakter asli orang-orang Zionis saja atau Yahudi gitu. Sejak zaman Nabi, kalau kita lihat bahwa orang Yahudi yang sekarang ini berkamuflase dari Zionis, orang-orang yang tidak pernah menepati janjinya. Wajar saja ketika terjadi gencatan senjata, mereka mencari celah untuk melakukan penyerangan-penyerangan kembali di Masjid Al-Aqsa ketika orang sedang sholat gitu ya. Saya rasa bukan suatu hal yang membuat kita kaget gitu ya, ketika orang-orang Zionis itu melanggar perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati, ya, termasuk gencatan senjata tersebut. Saya rasa seperti itu ya. Baik. Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak Rudi? Yang kedua apa ya pertanyaan tadi? Pertanyaan yang kedua terkait Iron Dome. Kenapa Masjid Al-Aqsa tidak diserang? Gitu. Sementara Gaza dengan mudahnya diserang begitu ya, dan tempat-tempat lain diserang. Apakah ketakutan akan menyerang Masjid Al-Aqsa, maksudnya membumi hanguskan Masjid Al-Aqsa, atau ada alat khusus milik orang-orang Palestina sehingga musuh Israel tidak berani menyerang Masjid Al-Aqsa? Ya, kalau misalnya kenapa Masjid Al-Aqsa itu tidak diserang, karena mereka juga menganggap bahwa Masjid Al-Aqsa adalah bagian dari tempat suci mereka, yaitu tembok ratapan ya, pertama. Kedua, mereka juga punya berkepentingan terkait dengan masalah ekonomi mereka gitu. Karena kita ketahui juga bersama bahwa jalur-jalur ekonomi itu juga menjadi sebuah concern mereka, karena ketergantungan Israel, ketergantungan Zionis terhadap Palestina itu cukup kuat sekali ya, terkait dengan kebutuhan mereka terhadap penyuplaian ekonomi mereka. Mau tidak mau ya, untuk West Bank ini menjadi sebuah wilayah penting juga bagi mereka. Ya. Mungkin nanti dari ada tambahan lagi dari pihak KNRP ya. Baik, terima kasih Pak Rudi atas apa yang disampaikan. Insya Allah kami sebagai peserta webinar ini turut berdoa semoga sukses mengirimkan para relawan ke Palestina, dan insya Allah para relawan bisa langsung berpartisipasi aktif bersama tenaga medis di sana membantu korban perang. Baik, selanjutnya kepada Bung Suhartono. Silahkan kan. Mau dijawab yang mana nih pertanyaannya? Yang pertama mungkin isu Syiah di gerakan-gerakan perlawanan. Sama menghubungin itu ya. Apakah benar setelah gencatan senjata ada kembali penyerangan terhadap Masjid Al-Aqsa? Dan yang terakhir diidentikan dengan salah satu partai ini, NGO ini. Padahal banyak sekali NGO di Indonesia. Baik. Begini aja, saya mungkin singkat aja ya. Saya kebetulan pernah dapat satu nasihat penting dari salah seorang Syekh Palestina. Jadi pegangan buat kita. Tengah banyak subhat, isu, black campaign, ya, kemudian downgrade antara satu dengan yang lainnya, membingungkan, membuat kita gamang. Mungkin seperti zamanil fitan bahasa Arabnya. Jadi bingung nih gimana nih, mana yang benar, mana yang salah, mana orang-orang yang benar nih, mana kita berpihak. Satu statement saya dengar dulu dari salah seorang Palestina, ternyata itu adalah ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Bagus kita jadikan acuan agar kita nggak terlalu bingung. Su'ila Al-Imam Asy-Syafi'i. Ditanya Imam Syafi'i, "Fa ta'rifu ahlal haq?"
zamanil fitan. Imam Syafi'i ditanya nih, gimana caranya kita tahu orang-orang yang benar? Apalagi zaman sekarang, zaman sosial media, zaman pembentukan opini, banyak syubhat, banyak. Apa kata Imam Syafi'i? Singkat. Ihamal adu bahwa yurshiduka ilaihim. Saya ulangin. Ihamal adu fahiyat yurshiduka ilaihim. Sekarang kita sepakat dulu. Musuh kita sepakat gak punya musuh? Hampir bukan hanya umat Islam. Dunia pun sepakat musuh itu adalah penjajah. Penjajahan. Dan satu-satunya penjajahan yang Zionisme. Israel. Musuh semua. Bangsa kita pun nggak ngaku Israel. Nggak mengakui penjajahan. Kalau kita sepakat dengan penjajah, kalau kita sepakat dengan pihak yang zalim, pihak yang biadab, ya, pihak yang telah melanggar norma-norma umum, seluruh agama nggak bakal menerima. Semua sepakat. Maka kita lihat sihamal adu, mana penjajah itu mengarahkan tanahnya, mana mereka itu memborbardir, mana mereka itu membantai. Di situ kita akan berdiri bersama orang-orang yang terzalimi, bersama dengan orang-orang yang dibantai, bersama orang-orang yang dijajah. Nggak peduli benderanya, mau dia Hamas, mau dia Fatah, mau dia Qassam, mau dia Raya Al-Quds, mau dia Jihad Islami, itu mah nggak penting buat kita. Kalau dan rudal, tetap pesawat tempur maupun perangnya Israel itu diarahkan ke Amerika, kita akan bela Amerika. Kita akan bela Eropa kalau memang ternyata mereka itu menjalimi dan menistakan masyarakat Eropa, kita bela. Nah, yang penting buat kita itu adalah mauqif kita di mana? Apakah kita membersamai orang-orang yang zalim atau kita justru membantu orang-orang yang dijalimi? Itu saja. Sekarang faktanya kita lihat di lapangan, apa yang sengsara, apa yang dijajah, apa yang mengungsi, apa yang nggak punya tanah air, ya, apa yang dikeroyok oleh dunia, itu kita menentukan sikap. Oleh sebab itu kita udah nggak peduli lagi Syiah, Hamas, itu penting buat kita. Yang penting buat kita adalah bagaimana penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Mungkin sebagai closing statement dari saya biar kita nggak bingung dengan syubhat yang luar biasa ini sekarang. Baik, terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Rudi, Sekretaris Jenderal Bulan Sabit Merah Indonesia, dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Haji Suhartono TPLC MA, Sekretaris Jenderal Komite Nasional untuk Rakyat Palestina. Kami juga mendoakan semoga segala aktivitas yang dilaksanakan, segala aksi-aksi kepedulian kemanusiaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran di masa yang akan datang. Amin. Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, ketika kita berbicara tentang Palestina, kita berbicara tentang kemanusiaan. Cukup menjadi seorang manusia untuk kita melihat Palestina itu dengan jernih dan objektif. Dan ini yang kemudian menggerakkan dunia, menggerakkan bahkan musisi, menggerakkan artis-artis ternama. Ada nama-nama besar seperti Bella Hadid, ada nama-nama besar seperti Dua Lipa, ada nama-nama besar klub-klub sepak bola juga tergerak untuk melihat Palestina karena Palestina adalah kemanusiaan kita sendiri. Ketika kita berbicara tentang Palestina, kita juga berbicara tentang sebuah okupasi, sebuah penjajahan yang sampai saat ini tidak selesai, 70 tahun, dan menjadikan beberapa wilayah seperti penjara paling terbesar di dunia seperti yang ada di Jalur Gaza. Dan kita sebagai bangsa Indonesia, di dalam Undang-Undang Dasar yang menjiwai seluruh rakyat Indonesia jelas disebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan jangan lupa, kita sebagai umat Islam ketika kita berbicara tentang Palestina, kita ingat salah satu surat di dalam Al-Quran, surat Al-Isra,
yang jelas disebutkan bahwa perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melalui Masjidil Haram, dan Masjid Al-Aqsa adalah tetap menjadi tempat suci ketiga umat Islam setelah Masjidil Haram, setelah Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian webinar kita, webinar tentang Palestina yang mengupas tuntas semua yang ada di Palestina. Saya pikir bila dibuka dialog akan lebih banyak pertanyaan, namun kita dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya bila waktu tidak mendukung. Yang terpenting adalah tugas kita pada saat ini setelah selesai dari webinar Palestina ini adalah at-tau'iyah. Kita memberikan informasi yang benar, informasi yang objektif kepada masyarakat tentang apa yang terjadi di Palestina. Kita juga berusaha membantu semaksimal mungkin dari apa yang bisa kita lakukan, baik tenaga maupun donasi yang kita kumpulkan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan kita juga membantu dengan doa-doa kita, sebab doa-doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Dari kami di studio, kami memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dari webinar Palestina kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua KNRP Sulawesi Tengah dan Ketua Bulan Sabit Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang telah melaksanakan segalanya sehingga webinar Palestina ini terlaksana sampai pada saat ini. Terima kasih dari kami sebagai moderator. Insya Allah kita akan kembali bertemu di waktu dan kesempatan yang lainnya. Mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan namun belum terjawab. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami berharap bahwa dengan adanya webinar ini kita juga makin meningkatkan kepercayaan kita kepada NGO kemanusiaan kita yang menjadi wasilah atau mediator kita untuk menghubungkan kita dengan donasi dan apa yang bisa kita kumpulkan terhadap saudara dan saudari kita di Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah ditutup. Bila ada yang mau bersilaturahmi sebelumnya, silakan. Mungkin banyak ini BSMI dari daerah-daerah, Pak Muhammad Rudi, juga di daerah-daerah ini. Alhamdulillah. Pamit ya Bang Rudi. Sampai ketemu